Selamat pagi. Saya lanjutkan video kemarin, babak 1, sekarang babak 2 ya. Secara ringkas saja ya. Jadi tahun 90 itu Soeharto membesarkan oligarki Chinese lewat pembagian tanah-tanah kepada TNI Angkatan Darat yang kemudian dikerjasamakan dengan kelompok-kelompok oligarki Sembilan Naga. Nah, terakhir itu Prabowo membubarkan atau merampas tanah-tanah tersebut karena memang asal mulanya itu diberikan oleh Soeharto. Dan yang dihadapi Prabowo sekarang adalah oligarki Indonesia yang Chinese bekerja sama dengan oligarki Tiongkok di smelter nikel terutama. 18 smelter nikel itu dicabut oleh Safri Samsudin. Maka mereka, oligarki Tiongkok itu, menyerang balik Prabowo lewat rahasia Jaksa Agung Muda Febri Ardiansyah. Oleh karena itu, yang kita hadapi sekarang itu adalah Prabowo, Safri Samsudin melawan Tiongkok yang didukung oleh Jokowi. Ya, Jokowi ini kan sudah pasang badan kepada Tiongkok bahwa dia akan berkelanjutan menjamin pada waktu Prabowo diangkat menjadi presiden ini kan ada 3 syarat. Di antaranya adalah melindungi perjanjian-perjanjian asing dengan Cina yang dilakukan oleh Jokowi sebelumnya. Namanya Tiongkok itu, kalau datang, dia akan menguasai, beda dengan Inggris ya, katakanlah, atau investor Belanda atau investor Taiwan ya. Jadi, kalau ada investor Taiwan misalnya Kimco, sepeda motor Kimco, ya dia jualan, kalau nggak laku ya dia pulang. Tapi kalau Tiongkok ini kalau datang, dia akan bikin smelter nikel. Kalau kamu nggak seneng, ya dia akan bikin kamu tercekik sampai mati. Ada 3 kemungkinan yang akan terjadi pada masa depan Indonesia. Ya. 1, kalau Prabowo ini konsisten, dia bisa mengusir Tiongkok, dia konsisten, dan dia mengusir Tiongkok. Prabowo ini bukan sendiri. Prabowo ini didukung oleh Direktur FBI yang minggu lalu datang berkunjung. Ya, dia ceritanya bahwa artefak-artefak barang-barangnya suku asli Papua ya. Tapi sebetulnya Direktur FBI itu menghargai mendukung upaya Safri Samsudin dalam Satgas PKH bersama Febri Ardiansyah. Ini merupakan dukungan moral melawan naga Cina. Naga Cina yang dihadapi Prabowo itu bukan 9 naga. Mbahnya naga itu Xi Jinping. Pak Gun ini orang Cina kok memusuhi Cina? Begini loh ya, saya itu orang Cina, tapi saya itu mengurusi pendidikan. Ya. Cina perang lawan Mongol, Mongol perang lawan Inggris, dan sebagainya, aku ora paten. Saya akan menjelaskan kedudukan di mana titik kisruhnya itu dimulai. Sekali lagi ya, yang dihadapi Prabowo ini adalah naga Tiongkok. Karena Tiongkok itu nggak pernah diusir. Coba aku tanya, apakah Tiongkok diusir di Sri Lanka? Apakah Tiongkok diusir di Zimbabwe? Apakah Tiongkok pernah diusir di Nigeria? Nggak bisa. Karena mereka punya angkatan bersenjata. Apakah angkatan bersenjata Indonesia sanggup menghadapi Tiongkok? Tidak. Enggak. Tiongkok itu kalau ngebom Pulau Batam itu setengah hari bubar. Nanti itu pulau
Barelang, Batam, Rempang, Galang. Itu kurang satu, hilang Batam jadi Pulau Rempang Galang. Itu Pulau Rempang Galang itu nggak ada orangnya. Itu seperti Pulau Ambon dan Pulau Buru. Pulau Buru itu nggak ada orangnya, itu tempat makamnya orang-orang PKI. Nah, satu ya kemungkinan besar. Dalam kondisi perang, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia akan hancur oleh Angkatan Bersenjata Tiongkok. Cuman satu kemenangan kita adalah kita menutup, mencekik jalur minyak BBM Tiongkok di Selat Malaka. Itu kemungkinan satu ya. Kemungkinan dua, ya, Tiongkok ini menyerah, ya, seperti perang Iran, Tiongkok menyerah, perang Venezuela, Tiongkok menyerah, ya, perang Ukraine, Tiongkok juga menyerah. Walaupun Tiongkok ini tadinya mendapat keuntungan dari Iran, Venezuela, dan Rusia. Maka pada saat tadi itu Tiongkok ini diusir dari Republik Indonesia, kalau Tiongkok ini menyerah, maka Prabowo akan diupahi. Diupahi apa? Ada 40 juta hektar tanah Republik yang nanti bisa dikomersialkan. Maksudnya bagaimana, Pak? Kalau dulu ya, tahun 80, oligarki itu miskin. Si Putra itu miskin, dia memang developer. Tapi dia membangun BSD juga nggak punya modal. Kalau sekarang, Cina-Cina oligarki itu sudah IPO di mana-mana. Duitnya sudah banyak. Maka nanti kalau terjadi perang antara Republik lawan Tiongkok ini, Tiongkok mundur, Prabowo akan diwariskan 40 juta hektar tanah HGU yang diaktifkan lewat TNI Angkatan Darat. Anda harus paham sejarah ya. Zaman saya lahir tahun 66, itu kewarganegaraan saya dibuat oleh surat rekomendasi Panglima Kodam. Seluruh surat-surat HGU dari Salim Plantation, Sinarmas Agro Resources Technology, Asian Agri, William Martua Sitorus, semua surat HGU yang diberikan kepada Sentul, Bumi Serpong Damai, Pondok Indah, Puri Indah, semua surat HGU yang diserahkan di Jonggol, Sentul, Meikarta, asal mulanya itu diberikan dari TNI Angkatan Darat. Jadi TNI Angkatan Darat itu bikin surat keputusan. Ya, surat keputusan tanah 1 Sentul, ya kan, diberikan kepada Bambang Trihatmojo beserta itulah yang keroknya itu dari Bambang Trihatmojo, James Riyadi, Sugianto Kusuma, itu mbahnya Raja Properti, biangnya biang dari dua. Dari Sentul itu ada yang namanya Sentra Gria Prima. Itu adalah real estate developer pertama yang dapat hak konsesi HGU lewat Angkatan Darat dari Soeharto kepada kelompok Bambang Trihatmojo tadi. Yang kedua adalah Mandara Permai. Itu Bambang Trihatmojo bekerja sama dengan Salim, ya, Sugianto Kusuma. Itu Mandara Permai. Kita lanjut babak berikutnya. Kita lanjutkan ya, lagi seru-serunya ini. Jadi cikal bakal properti Indonesia itu, orang-orang kaya yang di Indonesia itu, 10 naga itu, adalah dari konsesi dari Angkatan Darat yang diberikan kepada Bambang Trihatmojo di Sentul. Itu namanya Sentra Gria Prima.
itu menjadi cikal bakal disentul yang kemudian berkelindan ya, dijual beli untuk menyamarkan asal usulnya, dan sekarang dimiliki oleh Sentul City. Maka dari itu, ketika Rocky Gerung itu bersengketa dengan Sentul City, Rocky Gerung nggak bisa diusir. Karena apa? Karena dasarnya kepemilikan HGU di Sentul City itu asal mulanya kepada Bambang Triatmojo itu hanyalah pemberian dari TNI Angkatan Darat. Selanjutnya adalah Mandara Permai. Mandara Permai itu developer Pantai Pluit. Nah, Pluit itu tadinya itu adalah daerah Jin Buang Anak ya, karena itu adalah pelabuhan dari Pelindo itu, Tanjung Priok, kemudian sebelahnya dibuat Ancol itu oleh Ciputra. Sebelah Ancol itu Pluit, tadinya itu daerah pembuangan, daerah rawa-rawa, dibuatlah menjadi Pantai Mutiara. Nah, itu adalah Mandara Permai. Yang pertama adalah Bambang Triatmojo dan Salim dan Sugianto Kusuma. Maka kemudian Pluit itu dikembangkan menjadi Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk itu udah besar banget, itu udah rajanya real estate. Sekarang Pantai Indah Kapuk diperluas menjadi 10 kali lipat lewat PIK 2. PIK 2 itu dari mana? Dari Ancol sampai ke Cilegon. Saya ulangi ya. Pantai Indah Kapuk 2 itu dari Ancol, ya, Ancol itu sebelahnya adalah Pluit. Ya, Pluit itu Mandara Permai. Itu kemudian yang berkelindan menjadi Pantai Indah Kapuk. Pluit, PIK 2. PIK 2 itu dari Ancol sampai ke Cilegon. Itulah yang sekarang HGU-nya mati. Oleh karena itu, masalah ekonomi Indonesia itu apa? Apakah ini bencana alam ataukah bencana manusia? Hati-hati. Kalau ini bencana alam, misalnya ya, terjadi paceklik, gagal panen, atau terjadi banjir bandang, seperti di Aceh, Anda harus mengungsi. Orang Aceh itu naik kapal pindah ke Medan. Kenapa? Anda sudah rumahnya itu ditumpuk sama lumpur 10 meter. Anda mau dagang Indomie, ya, tokomu udah hilang, ada di bawah tanah. Oleh karena itu, kalau ini bencana alam, Anda harus mengungsi. Seandainya anak Krakatau meledak, ya, itu Anda harus pindah dari Jakarta. Paling enggak Anda pindah ke Bali, ya, atau lebih jauh lagi, Anda bisa pindah ke Kupang, ya. Mulai dari Bali, Lombok, Sumbawa, ya, sampai Flores, Ambon, Ternate, Kupang, itu penduduknya nggak ada. Jadi kalau orang Jakarta itu, sekali lagi, ada bencana alam dari Krakatau itu meledak, itu bisa pindah mulai dari Bali, Lombok, Sumbawa, terus sampai ke Ambon, Ternate, sampai ke Kupang. Ya, kalau mau berani ya bisa pindah ke Papua. Karena bencana alam itu sangat besar, dahsyat ya. Dulu itu Krakatau meledak, itu dinosaurus itu mati semua. Kalau itu bencana alam. Tapi yang dihadapi Republik ini adalah bencana manusia. Artinya terjadi sengketa antara polisi Prabowo melawan polisi Tiongkok, di mana investor-investor Tiongkok itu cabut. Kenapa investor Tiongkok ini cabut? Karena Indonesia didukung oleh FBI. Oke. Nah, kalau memang bencana ini datang oleh manusia, artinya ada polisi Jokowi melawan polisi Prabowo Safri Samsudin, ya, maka kalau kelompok Jokowi ini mundur, ya kita bisa makmur. Karena sekali lagi masalah ini adalah masalah human error, masalah kesalahan Jokowi yang dikoreksi oleh Prabowo. Maka
ke depan ini, ya dalam waktu 1 tahun 2027, oke, kalau kelompok Jokowi ini kalah, artinya PSI juga jeblok, Kaisang nggak jadi parlemen, Gibran jatuh, ya, dan Kapolri juga jatuh, Panglima TNI jatuh, Jaksa Agung jatuh, semua diganti generasi muda yang seperti misalnya ya Prasetyo Hadi, Sudaryanto, itu kepala BGN yang baru, adalah anak-anak muda, generasi muda Prabowo, yang bisa membersihkan korupsi-korupsi yang di level Listio Sigit, Burhanuddin, Jaksa Agung, Agus Subianto, Panglima TNI, korupsi itu dibersihkan, ya, karena itu adalah pembawaan dari Jokowi. Kalau memang 2027 ada pembersihan di level Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, itu bisa diganti, maka yang naik adalah kelompok yang anti Jokowi. Siapa kelompok anti Jokowi? Udah jelas lah ya. Kalau yang di Jaksa Agung itu Febri Ardiansyah, itu sebetulnya adalah anti Jokowi nomor 1, karena dia yang nangkepin orang-orang Jokowi, Silmi Karim, Nadiem Makarim, juga Budi Ari, Sylvester Matutene, juga Ebenezer, itu orang-orang Jokowi yang dicokot oleh Febri Ardiansyah, ya. Tapi ya Febri Ardiansyah itu seperti Arjuno, dia tuh mati duluan di dalam Pandowo. Itu cerita Febri Ardiansyah itu adalah Arjuno yang mati duluan karena menyerang kelompok Kurowo Jokowi. Kalau Prabowo kalah, maka 2029 Prabowo lengser, maka kelompok Listio Sigit, ya, Agus Subianto, Burhanuddin ini comeback, ya, comeback. Dia pasang orang-orangnya di kejaksaan, di polisi. Ya, siapa orangnya Listio Sigit? Yang repot adalah semua orangnya Listio Sigit itu semua bintang 3 itu. Maka Prabowo harus berani seperti SBY dulu mengangkat Timur Pradopo. Timur Pradopo itu Kapolda bintang 2 langsung dijadikan bintang 4. Itu SBY kalau berani, ya. Siapa orang-orang polisi yang bersih? Banyak, ya, banyak. Ada satu kombes, namanya Kombes Birawa. Dia adiknya Andika Perkasa. Itu contoh, ya. Saya nggak mengatakan bahwa dia paling bersih. Dan ya, generasi pasca Listio Sigit ini, ya, itu adalah angkatan 96. Contohnya angkatan 96 itu diantaranya yang terkuat adalah Kapolres Jakarta Selatan yang sekarang pindah ke Bareskrim, itu Brigjen Hendy. Itu yang bekas Kapolres Jakarta Selatan, itu orang yang angkatan 96 yang paling kuat di antara, dia kepala angkatan lah. Itu salah satu contoh gerakan reformasi di masa depan.